Assalamualaikum. Alhamdulillah ya teman-teman, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih. Nah, di video kali ini aku mau bikin jurnal lagi tentang chapter life. Jadi ini adalah jurnal untuk mendeteksi ya seberapa produktifnya aku setiap hari. Jadi di chapter life ini isinya kayak tentang habit tracker aku atau sebagainya. Nanti aku kasih lihat ke kalian satu persatu dan aku jelasin cara mengisinya satu persatu ya teman-teman. Nah, kalian udah pasti tahu ya kalau yang namanya menjurnal dan menghias buku, binder atau menggambar itu sesuatu yang menyenangkan ya pastinya, dan sesuatu yang bisa melepaskan penat di otak kita ya, membantu melepaskan kepenatan karena melihat gurasan-gurasan pensil warna atau menuangkan apa yang ada di pikiran kita menjadi sebuah karya. Itu sebenarnya membuat kita tuh lebih ringan pikirannya ya, tidak terlalu overthinking dan membuat kita lebih kreatif lagi ya teman-teman. Nah, jadi di awal bulan Juni ini atau pertengahan tahun ini aku mulai mencoba hal baru, yaitu menjurnal ya teman-teman. Jadi aku ini sebenarnya nggak tahu kenapa tiba-tiba pengen ngejurnal aja gitu ya. Yang mudah-mudahan aku tetap konsisten untuk menjurnal dan memperbaiki teknik menggambar aku atau cara menjurnal aku ya teman-teman. Jadi ternyata menjurnal ini benar-benar menyenangkan banget, bisa sedikit lebihnya ya, bisa ya kayak healing aja gitu, melepaskan penat kita. Jadi kita mewarnai atau kita menuangkan ide-ide yang ada di kepala kita menjadi sebuah karya, itu kan salah satu hal yang positif ya teman-teman, kalau karyanya bisa berbagi hal yang positif. Nah, di sini ada yang sudah mulai menjurnal. Kalau udah mulai menjurnal, sharing dong gimana cara kalian menjurnal. Dan biasanya kalian itu setiap bulan atau setiap kalian mau membuat chapter baru dalam jurnal itu seragam temanya atau gonta-ganti sesuai mood kalian aja. Dan di sini aku membuat halaman untuk covernya, yaitu chapter life, itu halaman untuk seperti kayak to-do list setiap harinya yang mau aku kerjakan atau habit trackernya nanti yang mau aku kerjakan gitu loh teman-teman. Jadi ini adalah covernya. Jadi aku tuh ngejurnal ini, aku mau menantang diri aku sebenarnya seberapa produktifnya sih aku setiap hari gitu ya. Jangan rebahan mulu scroll TikTok gitu ya, scroll Instagram, kok kayaknya aduh hidup gue begini-gini aja nih, ya udah anak dua gitu, kayak membosankan banget gitu ya. Jadi aku mau melihat seberapa produktifnya aku sehari-hari ya, di luar pekerjaan di RT ya teman-teman, atau ini juga mau aku jadikan salah satu challenge untuk diri aku, untuk sebenarnya aku bisa nggak sih melakukan to-do list atau goals yang udah aku buat targetkan untuk selama 1 bulan ke depan nanti ini teman-teman. Nah, di sini aku juga mau sharing tentang jadi ibu produktif dari sekarang juga. Nah, gimana sih jadi ibu yang produktif hari ini juga atau sekarang juga? Mungkin bisa kita mulai dari atur jadwal kegiatan, kayak misalnya nyusun rencana harian agar semua tujuan bisa tercapai. Jadi kayak to-do list apa aja yang hari ini bakal aku kerjain, kayak kapan mau masak, kapan mau nyuci, atau kapan mau ngepel, atau hari ini mau bersih-bersih atau mau beres-beres dapur atau apapun gitu ya. Jadi aku buat to-do list dulu. Dan kalau misalnya udah selesai kan kayak ada rasa kepuasan tersendiri gitu ya, kalau menceklis salah satu dari to-do list yang kita buat itu nih teman-teman. Dan yang kedua itu adalah atur waktu. Nah, kerjakan kegiatan 30 menit lalu sediakan 10 menit untuk waktu istirahat. Jadi kalau misalnya ngatur waktu itu sebenarnya cara yang paling efektif dan disiplin itu kalau misalnya kita kerja di luar gitu ya, atau kita kerja di pabrik, karena ya waktunya udah tersusun gitu, kapan kita harus efektif bekerja, kapan kita harus makan, kapan kita diberi waktu untuk sholat atau ibadah gitu ya. Jadinya dari situ waktu kita tuh jadi lebih tersusun, disiplin gitu secara tidak langsung, karena kita mau mengikuti
aturan itu. Nah, karena aku dulu tuh pernah kerja ya di pabrik, jadinya sedikit kurang banyak lebih ya ribet banget ya ngomong, jadinya kurang lebihnya bisa lah ya mendisiplinkan waktu atau mengatur waktu itu. Nah, lanjut ke videonya. Ya Allah, mohon maaf nih ya kalau misalnya suka kelibet nih ya mulutnya, suka nge-rap mulu nih tiap hari soalnya ngomel mulu, kalau ngomong cepet banget nih jadinya. Nah, di sini itu ada habit tracker. Di sini ada beberapa habit tracker yang aku pakai. Nggak banyak sih ya, cuman ada 5 karena aku juga nggak mau terlalu banyak karena takut kecapean untuk diri sendiri. Nah, di sini itu ada puasa, terus ada olahraga, belajarnya masak, itu aku ngajarin dia gitu ya. Terus antaran masak, anterin ngaji. Kalau misalnya aku nganterin ngaji kan berarti dia juga ngaji dan otomatis dia produktif juga kan. Kan jadinya dong. Nah, terus ada clean food. Nah, di sini puasa itu maksudnya itu adalah aku bayar utang puasa karena waktu aku menyusui Dede Sanin itu aku kan puasanya benar-benar nggak puasa mungkin ya, sebulan bulan Ramadan cuma dapat berapa biji, 6 biji atau 7 biji gitu, dan sisanya kagak lunas-lunas ditambah utang puasa tahun kemarin. Nah, jadinya di bulan Juni ini insya Allah mau aku fullin puasanya untuk bayar hutang dulu ya teman-teman. Terus olahraga nih setiap harinya karena salah satu goals aku di tahun ini adalah memiliki body goals yang ideal ya teman-teman, tidak terlalu over lemak gitu ya over budget. Biasanya over budget nih over lemak nih, bener-bener nih, makanya aku pengen targetnya ya 55 kilo dari 59 kilo gitu ya untuk akhir tahun ini, dan semoga konsisten di bulan Juni ini kita hajar lemak-lemaknya. Terus untuk Mas Akil karena dia udah mau 4 tahun, jadi aku harus dengan tangan aku sendiri yang ngajarin dia, menjadi madrasah pertama untuk dia. Dan sebelum ke video lanjut, jangan lupa klik subscribe ya teman-teman seperti biasa. Kalau sudah aku ucapin terima kasih. Nah, jadi sebelum lanjut ke videonya, tadi aku nyemprotin minyak wangi dulu karena gatel banget pengen nyemprot minyak wangi gitu ya. Dan lanjut ke chapter yang lain, yaitu adalah my tracker konten. Jadi my tracker konten itu seberapa produktif aku dalam konten YouTube ya teman-teman. Jadi aku pengen tahu sebulan ini aku tuh efektifnya itu ya konten tuh berapa kali, karena dari kemarin, dari bulan-bulan kemarin tuh aku selalu yang namanya buat schedule tapi suka meleset. Jadi mulai bulan Juni ini kita mulai lagi dari nol dan tidak apa-apa ya teman-teman. Lanjut yang ketiga tentang jadi ibu produktif. Sekarang juga yang ketiga itu tulis jurnal. Nah, ini yang aku lagi praktekkan ya. Cobalah tulis dengan tangan semua ide-ide kita. Nah, di sini aku udah coba dan benar-benar menjurnal itu sebenarnya aduh masya Allah, kayak aku tuh gila keren banget gue mama ngejurnal gitu ya kan. Biasanya kan kalau yang menjurnal tuh masih anak muda gitu ya, masih berproduktif, masa-masa produktif kayak misalnya dia lagi kerja atau lagi kuliah gitu kan ya, atau mungkin anak-anak yang kecil-kecil yang gemes-gemes itu mereka juga udah pintar-pintar ngejurnal loh, nggak taunya. Terus yang keempat, kerja di waktu pagi. Jadi bangun lebih pagi agar kegiatan lebih awal. Nah ya nih, aduh ampun deh hamba Maya, males teuing bangun pagi, astagfirullah, bener-bener nih mama. Jadi aku tuh pengen berusaha untuk bangun pagi lebih pagi sebelum babanya. Balik ke konten, ya balik ke video. Jadi untuk my tracker konten aku cuma pakai 2, yaitu YouTube dan Shorts. Nah, jadinya YouTube itu adalah video fullnya dari aku, kontennya itu isinya apa aja, value-nya apa aja, dan Shorts-nya adalah cuplikan dari konten YouTube aku yang bakal aku share ke IG, ke TikTok itu, dan ke YouTube Shorts ya tentunya, yang durasinya kurang dari 1 menit. Dan yang terakhir untuk menjadi ibu yang produktif itu adalah 5, hilangkan distraksi. Itu kita harus fokus, hilangkan atau jauhkan terlebih dahulu yang bisa membuat konsentrasi kita terpecah ya teman-teman. Nah, jadi kalian itu kudu fokus ya jadi mama, walaupun
kita suka hilang konsentrasi, apalagi kalau misalnya lagi konsentrasi nyupir gitu ya, cuci piring, tiba-tiba anak nggak ada suaranya gitu, wah langsung ambiar tuh ya, cucian piring ditinggalin, langsung kita yang panik kalau misalnya nggak denger anak itu malahan nggak ada suaranya ya teman-teman. Nah, itu dia beberapa tips ya untuk menjadi ibu rumah tangga yang lebih produktif lagi. Ada 5 tips yang bisa dipraktekin karena aku juga praktekin sendiri ya teman-teman. Dan kurang lebihnya semoga membantu. Dan lanjut ke videonya. Ini adalah this month Juni. Jadi di sini aku ada yang namanya bersyukur dan goals. Jadi bersyukur itu nanti diisi tentang hal-hal yang patut kita syukuri, dan goals kita di bulan Juni itu apa aja. Dan di sini ada week 1 dan week 2. Week 1 itu kayak misalnya jadwal konten apa aja yang bakal aku buat dan bakal aku upload di YouTube dan di source untuk 2 minggu ke depan nanti. Dan semoga walaupun aku sudah buat schedule-nya, semoga konsisten ya buat videonya, mudah-mudahan, amin. Oke guys, videonya tidak terlalu panjang, cuman 12 menit aja ya, lumayan. Aku ucapin terima kasih yang kalian udah nonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf banget kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan dan kata-kata yang masih terpeleset karena di sini aku juga masih belajar. Oke. Nah, aku udahin dulu ya videonya. Aku ucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir tanpa di skip, dan aku ucapin terima kasih sama kalian yang udah subscribe. Kalau belum subscribe tolong dong subscribe-nya. Oke, aku udahin dulu ya videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you when I see you. Bye.